Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Indonesia. Indonesia adalah negara tempat kelahiranku, tempat kelahiran para pemuda-pemudi Indonesia yang penuh prestasi membanggakan dunia. Banyak pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas otaknya, bahkan terkenal di dunia internasional. Seperti perkataan oleh Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Dan itulah yang terjadi. Banyak pemuda-pemudi kita yang penuh prestasi, yang menjadi kebanggaan bangsa ini di luar negeri sana. Tapi sayangnya, para pemuda dan pemudi yang cerdas itu kebanyakan tak menetap di negara ini. Mereka lebih banyak membangun negeri orang lain daripada kembali ke negerinya sendiri. Bukan tanpa alasan. Mereka bukannya tak ingin kembali ke negeri ini, tapi sayangnya kecerdasan mereka, apa yang mereka miliki, tidak terlalu dihargai di negeri ini. Harusnya pemerintah peduli dengan para pemuda-pemuda yang ada di negeri ini. Sebagai contoh, mantan presiden kita Bapak Habibie, dia dibanggakan di Jerman, sedangkan kita di Indonesia apa? Kita hanya antri menonton filmnya saja. Sedangkan orang Jerman, mereka mendapatkan ilmunya, mereka mendapatkan pesawatnya. Banyak sekali potensi pemuda-pemuda di negeri ini yang sangat dicari-cari oleh negara lain. Orang negara lain pun mengakui potensi yang ada di negeri ini. Inilah negaraku Indonesia. Di dalamnya penuh dengan pluralisme. Suku, ras, budaya menjadi satu dalam Nusantara. Negeri ini sangatlah kaya, dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kekayaan alam di dalamnya. Namun sayang, saking kayanya negara ini menjadi incaran oleh negara-negara tetangga untuk menguasai kekayaan alam yang ada di negeri ini. Tapi apa? Pemuda-pemudanya, masyarakatnya, manusia-manusianya tidak bisa berkembang. Kekayaan negeri ini hanya dimiliki oleh orang-orang serakah di luar sana. Indonesia pun rela membiarkan harta yang ada dimiliki yang di Indonesia ini dikeruk oleh orang asing, sedangkan kita hanya mendapatkan retribusinya. Kita menjadi budak di negara kita sendiri. Di Papua, masyarakatnya sangat miskin di sana. Tidak ada perhatian pemerintah, padahal gunung emas, gunung terbesar dan terkaya kita ada di sana. Tapi apa? Uang kita setiap hari miliaran pergi ke luar negeri. Sedangkan apa yang masuk dalam negara kita? Kita hanya mendapatkan ampasnya saja. Pemuda di negeri ini sangatlah intelektual. Tapi sayang hanya sedikit pemuda yang kritis akan keadaan negeri. Hanya sedikit yang peduli dengan keadaan di negeri ini. Bangsa ini perlu pemuda-pemuda yang kritis untuk membangun bangsa ini. Mengkritisi pemerintah, mengkritisi kepemimpinan. Hukum-hukum di Indonesia ini, kita sebagai pemuda yang tahu, yang berintelektual, yang kuliah. Kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita bisa sampai belajar, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus menjadi tangan kanan dari pemerintah. Kita harus menyalur suara kepada masyarakat yang tidak paham dengan keadaan negeri ini. Dan kita pun harus menyampaikan kepada pemerintah. Banyak undang-undang yang mereka buat tidak sesuai dengan penerapan yang ada di masyarakat. Masyarakat banyak yang kebingungan. Bahkan mereka pun tak tahu saat mereka melakukan kesalahan kecil, mereka langsung saja dihukum. Karena mereka tak paham aturan yang dibuat itu. Kita sebagai pemuda, mari bangkit, mari bangun. Mari bangkit dari zona nyaman. Hentikan kebiasaan menggunakan gadget sekarang. Pemuda saat ini acuh, hanya sibuk dengan pacaran, menggunakan gadget, main-main. Padahal pemuda yang hebat adalah ia yang bisa membuat generasi-generasi lainnya bisa terinspirasi, membangun negara ini. Jadilah pemuda-pemuda yang bisa berpikir kritis. Pemerintah saat ini perlu sekali kita, pemuda, sebagai pemuda, kita perlu mengkritisi mereka. Mereka perlu kritis dari kita. Kenapa saat ini Indonesia seperti terpojok? Ekonomi kita terus menurun, walaupun kata pemerintah ekonomi kita semakin meningkat. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena pemerintah. Karena pemerintah diam saja. Mereka merasa tidak ada yang mengkritisi mereka. Walaupun ada yang mengkritisi, itu hanya sedikit pemuda. Kita tidak bersatu. Andaikan kita bersatu, mungkin saja ekonomi atau keadaan negeri ini akan jauh lebih baik ke depannya. Pemimpin saat ini, mereka abai karena mereka merasa mereka punya kekuasaan. Dan sebagai pemimpin, wahai pemimpin-pemimpin kami, harusnya mari jalankan tugas kalian dengan amanah. Ingatlah demokrasi, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.
Berarti kalian pun adalah rakyat. Bedanya kalian hanya memegang sebuah amanat. Jangan sombong dengan jabatan kalian. Siapa yang membuat kalian bisa bertahta dan duduk untuk berkuasa? Kami yang rakyat-rakyat ini. Kalau kalian terus saja seperti ini, kalau keadaan negeri ini terus seperti ini, jangan sampai membuat para pemuda bangkit dan meminta reformasi yang kedua. Katanya negeri ini sangat kaya. Kenapa masih banyak orang yang miskin? Kepada Bapak Jokowi mengatakan 2015 bulan Oktober, saya ingat sekali Bapak mengatakan ekonomi kita akan semakin meroket. Tapi buktinya mana? Di tahun 2015 adalah ekonomi yang terburuk yang pernah dialami negara ini. Dan sekarang di awal tahun 2017 saja kami diberikan sebuah kejutan. Negara ini diberikan sebuah kejutan. Semuanya serba naik. Pajak naik, BBM naik, bahan-bahan di pasaran serba naik. Padahal alam kita mempunyai kekayaan begitu melimpah. Tanah yang kita injak pun banyak emas di dalamnya. Tapi apa? Kita tidak bisa memaksimalkan itu semua. Karena kita apa? Katanya negara ini kaya kan? Sangat kaya katanya. Tapi kenapa kita tidak bisa untuk bertahta di negara kita sendiri? Kita terus-terus saja menjadi budak di negara ini. Hutang terus meningkat. Harusnya pemerintah menghidupi dan mencukupi masyarakatnya, mencukupi rakyatnya, bukan malah rakyat menghidupi pemerintahnya. Gunakan kekayaan alam yang ada di sini untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Pajak naik, semuanya serba naik. Yang menggaji kalian adalah masyarakat. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, masyarakat akan banyak yang tidak bisa hidup karena memikirkan pajak yang begitu tinggi. Pajak pun masyarakat pun wajar, rakyat pun wajar mempertanyakan kemana uang pajak yang begitu besar. Kemana uang-uang itu mengalir? Sedangkan setiap tahunnya Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan selalu mengatakan kita punya hutang, kita punya hutang, kita punya hutang. Sedangkan apa? Pembangunan di Indonesia ini semuanya apa? Tidak merata. Masih banyak yang putus sekolah, banyak jalan yang rusak, banyak jalan yang tak tembus, banyak jembatan yang rusak. Negara ini kaya, kenapa kita masih berhutang? Itu kenapa? Apa masalahnya? Seboros apa negara ini sehingga membuat kita mempunyai hutang di luar negeri? Padahal gunung emas kita gitu begitu besar. Kecerdasan pemudanya begitu banyak. Tapi kenapa terus-terusan seperti ini? Wahai para pemimpin-pemimpin negeri ini, lihatlah kami. Anda kembali berduduk, Anda di sana mewakili para masyarakat yang ada di sini. Itu karena siapa? Janganlah sombong dengan jabatan kalian. Kalian ingat, kalian bisa saja runtuh dan kembali seperti masyarakat biasa kalau rakyat berontak karena ketidakadilan yang ada di negeri ini. Kepada para pemuda, mari bangkit. Kita koreksi pemerintah kita. Jangan diam saja, jangan abai. Kita jadikan negara ini kembali menjadi negara yang damai. Mari pemuda-pemuda Palangkaraya, pemuda-pemuda Kalimantan Tengah, kita jadikan Kalteng sebagai kota perdamaian. Kita jadikan contoh Kalteng, kita jadikan sebagai kota perdamaian untuk merangkul seluruh Indonesia. Kita jadikan Kalteng sebagai kota yang damai, yang dalam perbedaannya tetap hidup bisa rukun dalam satu sekumpulan, jangan tanpa ada konflik di dalamnya. Hidup pemuda, bangun semuanya. Kita bisa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.